Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Asan Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah power supply, membuat power supply dengan power supply yang stabil. Nah, tujuan power supply yang stabil itu adalah supaya perangkat yang kita gunakan itu akan bekerja lebih maksimal, kemudian lebih awet, dan tentunya akan nyaman. Nah, nanti kita akan membutuhkan sebuah tentunya trafo ya. Kita akan membutuhkan sebuah trafo. Kemudian kita nanti untuk stabilizer kita akan menggunakan ini IC LM7812, kelihatan LM7812 tuh kelihatan tuh. Kemudian tentunya kita akan menggunakan 4 buah dioda seperti ini 4 buah dioda dan 1 elko. 2 elko. 1 elko menggunakan 1000 mikrofarad 35 volt. Sebenarnya lebih besar lebih bagus, seperti kita menggunakan 2200 atau di atasnya itu lebih bagus, itu nanti akan lebih stabil. Dan yang terakhir menggunakan elko 1000 mikrofarad 25 volt. 16 volt juga bisa, tapi ini yang saya pakai adalah 25 volt. Oke, nanti kita akan menyusunnya untuk rangkaian dioda itu seperti ini, seperti saya gambarkan. Jadi seperti ini nanti ya. Agak sulit ini. Untuk dioda kita rangkai 4 dioda nanti menjadi dioda bridge seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian lagi seperti ini. Ini nanti input dari trafo. Dan ini nanti untuk keluaran. Oke, sementara kita akan menyusun sebuah dioda dulu. Ciri-ciri rangkaian yang stabil itu biasanya ya, ciri-ciri rangkaian yang stabil itu biasanya kalau kita digunakan untuk kita gunakan untuk perangkat elektronik seperti contohnya amplifier, itu tidak ada noise dan tidak ada tidak ada noise atau tidak ada dengung, jadi suaranya itu bersih. Tapi kalau rangkaian itu tidak stabil, maka yang akan keluar adalah suara dengung, atau kalau dipakai pada tone control itu biasanya akan keluar noise, sehingga memerlukan power supply yang stabil seperti ini. Yang kedua, kalau power supply stabil itu dengan menggunakan rangkaian stabil seperti ini, seandainya nanti terjadi lonjakan arus listrik, maka perangkat akan aman karena sudah menggunakan IC stabilizer 7812. Tentunya 7812 ini adalah digunakan nanti untuk perangkat yang memerlukan tegangan 12 volt. Sedangkan kalau misalnya nanti tegangan untuk 9 volt, kita menggunakan 7809. Oke. Ini rangkaian untuk dioda bridge sudah selesai. Jadi ini adalah min dan ini plus, kita rangkaikan untuk kemudian kita rangkaikan untuk elko nya. Jadi nanti elko kita pasangkan di sini. Ini. Kemudian ini plus. Ini negatif, ini positif. Oke,
Kemudian di sini ini adalah untuk negatifnya. Ini untuk negatif. Kemudian biar rapi itu kita potong. Oke, ini sudah jadi untuk rangkaian dioda dan kapasitor ya, kapasitor dan dioda. Selanjutnya nanti kita akan memasang IC-nya. Nah, posisi IC itu seperti ini. Ini 7, 8, 12. Ini nanti input di sini. Kemudian di sini ground atau main. Kemudian di sini adalah output nantinya. Kita pasangkan dulu. Ini positif, ini negatif. Ini positif. Oke. Kemudian di sini negatifnya. Kita pasangkan di sini negatif. Kita sambungkan. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi rangkaian seperti ini. Ini sudah jadi. Jadi nanti keluarnya adalah ini positif dan negatifnya di sini. Kita ambil satu elko lagi. Di sini saya tidak menggunakan pendingin untuk IC-nya karena nanti kita akan gunakan untuk beban yang kecil. Kalau misalnya kita akan menggunakan ini untuk beban yang besar, maka kita harus memasang sebuah pendingin ya, memasang pendingin untuk IC-nya. Karena nanti yang kita pakai itu adalah ini untuk beban kecil, maka tidak perlu menggunakan IC. Sudah hampir selesai. Kemudian ini kita pasangkan di sini. Ini groundnya. Kasih aja ya ini. Kita sambungkan. Oke. Ini untuk negatif. Dan satu lagi ini adalah yang positif. Sudah selesai, tapi agak gelap nih gambarnya guys, agak gelap sedikit guys. Oke, sudah jadi. Nah, nanti dioda ini adalah ke trafo nih. Ini biar lebih rapi kita potong dulu sini. Jadi gambarnya tadi seperti ini. Nanti di sini nanti kita pasang elko. Kita pasang elko lagi. Ini yang positif, ini yang negatif. Ini bisa menggunakan 1000 mikrofarad, 35 volt. Ini bisa menggunakan 1000 atau di bawahnya juga boleh.
minimal 16 volt, dan ini adalah positifnya dan ini adalah negatifnya. Sekarang saatnya memasang kabel dari trafo. Kita memasang kabel dari trafo. Di sini satu, nah, rangkaian ini nanti tentunya akan sangat bagus sekali, dan kalau bisa untuk masukan untuk apa namanya input kita ambil dari trafo itu minimal 12 volt sampai dengan 15 volt. Kalau 15 volt akan bagus sekali ya, karena apa, nanti tegangan akan semakin stabil. Dengan tegangan yang stabil itu tentunya nanti ketika di sini itu ada beban ya, jadi diusahakan nanti di sini ini menggunakan menggunakan 0 dan 12 volt itu minimal, tapi kalau 15 volt juga bagus. Karena apa, ketika nanti tegangan sebelum masuk ke dalam IC ini ya, ini tegangan di sini itu lebih besar, atau misalnya 15 volt sampai dengan 16 volt, tentunya nanti keluar di sini ini akan lebih stabil. Tapi kalau tegangan ini hanya 12 volt saja, maka nanti di sini kurang stabil. Artinya kalau di sini ada beban ya, kalau di sini ada beban nanti tegangan di sini drop. Semisal di sini ada beban, kalau di sini di input sini kita menggunakan 12 volt, misalnya 15 volt, maka tegangan di sini tidak akan terlalu drop, sehingga tegangan di sini akan dipertahankan 12 volt. Jadi nanti 12 voltnya itu sangat stabil dan sangat halus. Oke, saya melanjutkan. Oke, di sini saya kasih kabel untuk trafo, dan saya nanti akan menggunakan 12 volt untuk di trafonya, karena ini trafonya besar. Saya menggunakan trafo 5 ampere. Ini trafo yang sudah saya siapkan. Ini guys, trafo yang saya pakai ini adalah 10 ampere. Tuh kelihatan ya, 10 ampere. Saya akan menggunakan 12 volt. Saya akan menggunakan 0 volt dan 12 volt. Tentunya nanti di elko pertama akan lebih dari 12 volt, walaupun di sini tertulis 12 volt di trafonya. Tapi nanti ketika sudah masuk di apa namanya elko utama, itu nanti tentunya akan lebih dari 12 volt, dan nanti keluarannya outputnya yang sudah melalui IC 7812 akan utuh 12 volt ya. Ini sekarang kita ukur. Ini di sini saya sudah menyiapkan avometer digital supaya nanti akan lebih jelas. Ini listrik saya colokkan dulu untuk listriknya. Oke, jreng, dan kita ukur di sini guys, kita ukur di trafo. Ini negatif dan ini positif. Ini negatif, ini positif, maka terukur di situ adalah 16 volt. Kelihatan nggak ya? Tuh 16 volt, mudah-mudahan kelihatan. 16,3 volt. Nah ini, tapi setelah kita ukur pada output dari IC ya, di sini hasilnya ini menunjukkan tegangan jreng 11,97, 11,96.
ini menunjukkan tegangan sangat stabil, hampir 12 volt. Oke, jadi begitulah caranya membuat power supply yang stabil ya. Seperti ini rangkanya, power supply yang stabil. Ini akan sangat bermanfaat untuk rangkaian elektronik, sehingga nanti rangkaian elektronik itu akan bebas dari suara dengung atau noise, sehingga akan lebih stabil. Untuk perangkat juga akan lebih awet.